saya mulai kuliah pertemuan 5 dan 6 pada sore hari ini. Kalian ini enggak, kok banyak banget ini partisipannya gitu. Kalian mungkin ada yang enggak kenal ya. Oh, memang enggak kenal semua ya, sama sekelas juga belum kenal semuanya ya. Iya. Belum pernah ketemu kan? Iya, Bu. Kelas pun belum pernah ketemu. Oke, ini adalah kelas Ki yang harusnya tadi jadwalnya jam 4 sore, kemudian yang benar-benar jadwalnya jam 6 adalah kelas S ya, benar demikian ya. Nah, materi yang sudah saya share, mestinya kalian setidaknya membaca atau ngeprint gitu ya. Nah, saya mulai dulu dari yang gas ya. Terlihat nggak ini? Saya share materi terlihat. Terlihat ya? Atau masih Masih loading, Bu, kelihatannya. Loading, Bu. Di saya belum terlihat, Bu. Masih gelap, Bu. Belum, Bu. belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, sambil menunggu yang sudah kalian baca itu tentang materi kelas, ada yang ditanyakan nggak? Jaringan begini saya bagus, tapi kenapa nggak bisa? Ya seperti ini ya, Dek, kuliah 2 arah itu banyak kesalahan teknisnya. Jadi saya tuh biasanya bikin video dulu ya, tapi karena ini tuh banyak banget pekerjaan yang ada di sini pundak saya ya. Semuanya deadline-nya berbarengan gitu ya, ini malah lihat nih sambil nunggu bahwa semua pekerjaan itu numpuk di sini sehingga saya tuh sampai bikin video perkuliahan aja saya belum sempat gitu. Sehingga pertemuan ini saya pengennya ketemu sinkron gitu. Nah ini kenapa nggak bisa? Nggak tahu. Pas saya stop dulu ya. Oh, your screen is paused. Coba. Sekarang tak coba lagi ya, share screen. Share. Masih muter-muter juga. Bisa ya? Udah, Bu. Iya, Bu. Udah bisa, Bu. Ya, Bu. Saya tuh sampai join juga dari HP, join di kuliah ini untuk memastikan. Jadi ada 2 akun saya ya di Zoom ini. Saya sit in juga di kelas. Oke, saya mulai aja. Nah, mengenai pertemuan kelima ini, mengenai materi gas. Nah, sifat dasar gas itu gaya tarik antar molekulnya sangat lemah. Paling kuat apa kalau kalian tahu? Padat, Bu. Padat, Bu. Padat, Bu. Kemudian yang kedua adalah Cair. Cair, Bu. Cair, Bu. kemudian yang ketiga adalah Gas. Gas. molekul
molekul dari gas itu dia dapat bergerak bebas dengan cepat. Ya, kemudian dia tidak tergantung pada apa? Tidak tergantung pada komposisi kimianya. Kemudian dikendalikan oleh volume, tekanan, dan suhu, kemudian dan jumlahnya. Masih ingat hukum gas ideal gitu, terus kalian bisa mencari kondisi suatu gas jika diketahui tekanan, volume, dan suhu pada keadaan yang lain. Dengan rumus apa itu? Ingat nggak dengan rumus apa? VNRT. P kali V per T, Bu. Gimana? VNRT. VNRT itu gas ideal. Kita pakai itu juga. Tapi yang saya maksud P kali V per T. Nah, yang saya maksud adalah P kali V V per T. T. Semuanya pada kondisi berapa? Pada kondisi 1. Ini ya, pada kondisi 1 sama dengan P kali kali V gitu ya per T pada kondisi yang kedua. Jadi dia dikendalikan oleh Nah, tadi benar ada yang bilang PV sama dengan nRT itu gas ideal ya. N-nya adalah jumlah molekul, jumlah mol. Kemudian yang pertama volume gas ya. Gas dimasukkan ke dalam wadah. Jika gas dimasukkan ke dalam wadah, maka molekul akan bergerak dan menempati seluruh ruangan dalam wadah tersebut. Jadi gas itu menempati ruang. Kalau kamu punyanya balon, ya gas itu di dalam volumenya ya sebesar balon gitu ya. Gas akan bercampur secara bebas dalam wadah ya, sehingga volume tiap komponen gas sama dengan volume wadahnya atau tempatnya. Kemudian yang hubungannya sama tekanan. Permisi, Bu. Ya, ada yang tanya. Ada yang minta di ACC, belum masuk. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih ya. Kalian nggak keberatan kan? Kelas online ini terpaksa tadi saya gabung gitu. Kalau ini perkuliahan langsung akan terganggu. Sayanya juga terganggu. Karena apa? Saya harus berteriak-teriak gitu ya. Karena kan ruangannya mestinya harusnya besar kalau itu langsung. Kalau ini kan enggak ya. Saya lanjutkan. Hubungannya dengan tekanan, besarnya gaya persatuan luas. Ingat, besarnya gaya persatuan luas. Berarti P sama dengan apa maksudnya ini? F per A, Bu. Oke, P sama dengan besarnya F per A. F, gitu ya, per A. Sambil menunggu ini, kita nggak lupa absen kan? Meskipun perkuliahannya kita mulai jam 6, terutama yang kelas C. Udah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, P sama dengan F per A ya, di mana F itu kan satuan gaya itu Newton. A itu satuan luas ya, meter persegi. Sehingga satuannya ya Newton per meter persegi gitu. Atau nama lainnya apa Newton per meter persegi itu? Tekanan Pascal. ini pinter Pascal, Bu. N padahal. Oke. Tekanan gas diukur secara tidak langsung dengan membandingkan dengan tekanan cairan. Tekanan atmosfer diukur dengan alat yang bernama barometer. Nah, konversi ini kemarin itu apa? Konversi itu adalah perbandingan antara angka beserta satuannya yang nilainya sama dengan apa? Berapa kemarin konversi itu? Ingat nggak?
Konversi adalah perbandingan itu pembagian antara angka beserta satuannya sama dengan berapa nilainya. Yang namanya faktor konversi itu sama dengan berapa? Pertemuan pertama. 1. 1. Siapa tadi yang jawab? Saya, Bu. Siapa namanya? Saya catat ya. Bentar, saya tak ambil kertas bentar. Siapa namanya? Saya dari kelas Ki, William Arthur. William. NIM-nya? 113-2062. Kelas S apa Ki ya? Kelas Ki, Bu. Oke. Ya, sama dengan 1. Berarti artinya apa? Artinya 1 atmosfer kalau sama dengan 760 itu milimeter Hg itu berarti konversi namanya. Kan sama dengan, jadi 1 atm per 760 milimeter Hg itu sama dengan 1, karena sama. Paham ya? Yang gampang aja deh. Kamu dikasih 100.001 sama 10.010, nggak keberatan kan? Maksudnya nggak milih yang mana gitu kan? Karena apa? Besarnya sama. Nah, gitu loh. Jadi merah 1 per ungu 10 sama dengan 1. Nah, kalau gitu nangkep nggak kalian? Nangkep, Bu. Nangkep, Bu. Nah, itu kalau uang ya. Oke, apa lagi ya? Artinya 1 atmosfer sama dengan 760 mm Hg itu artinya tekanan yang dilakukan kolom air raksa tinggi 760 mm Hg pada keadaan rapatan itu massa jenis raksa 13,5951 gram per mililiter dan percepatan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke. Lanjutkan. Nah, ini barometer raksa. Nah, percobaan yang dilakukan oleh Torricelli. Jadi, ternyata 1 atm itu menunjukkan di dalam air raksa pada rapatannya 13, tadi ya, dengan percepatan gravitasinya 9,8, dia menunjukkan ketinggian 760 mm Hg. Seperti itu. Itu percobaan saja. Lanjutkan. Nah, karena nggak menggunakan air karena rho-nya berbeda ya. Nah, ini manometer terbuka. Jadi gas dimasukkan ke sini, kemudian ada tekanan didorong. Nah, tekanan gas sama dengan saya nggak di-mute itu ya. Gas ditekan oleh air raksa, naik ke atas tabung ya. Jadi gas dimasukkan, nah setinggi ini tekanan air raksanya. Nah, tekanan gas lebih besar dari tekanan atmosferis ketika seperti ini. Maka tekanan gas sama dengan tekanan atmosferis ditambah tekanan si raksa. Kemudian jika ini atmosferis ditekan gitu ya, raksanya turun di sini. Turun, maka tekanan gasnya lebih kecil dari tekanan atmosferis. Sehingga tekanan gas sama dengan tekanan atmosferis dikurangi tekanan raksa. Itu percobaan saja. Ini ya. Nah, ini manometer tertutup, artinya tidak ada udara, vakum di situ. Nah, sebenarnya ini tuh, ini ya satuan tekanan ya. Satuan tekanan ini konversinya 1 atmosferis, 1 atmosfer sama dengan 760 mm Hg atau 760 Torr
atau 14,7 PSI. Nah, untuk satuan internasionalnya tadi sudah ada yang bilang ya, kita menyebutnya Pascal, atau tadi karena tekanan itu adalah gaya persatuan luas, maka Newton per meter persegi. Pascal. 1 atmosfer sama dengan 101,325 Pascal, atau kalau dijadikan kilopascal, ini 101.325 Pascal, kalau dijadikan kilopascal adalah 101,325. Ada lagi bar ya. Bar itu satuan British ya. Bar, ada lagi bar. Nah, ini tadi yang saya bilang, ada hukum Boyle, ada hukum gas ideal, ada hukum Charles. Nah, ini sebagai dasar perhitungan-perhitungan kondisi gas ya, yang tadi saya bilang. P kali V per T pada kondisi 1 itu konstan. Jadi sama dengan P kali V per T-nya kondisi 2. Konstan, perkaliannya itu konstan. Paham ya ini ya, perkaliannya itu konstan. Meskipun diubah-ubah kondisinya. Paham enggak ini, diubah-ubah kondisinya itu? Diubah-ubah kondisinya bisa digabung. Tekanannya bisa dinaikkan atau dikecilkan, atau yang diganggu volumenya dibesarkan atau dikecilkan, atau bisa juga yang diganggu atau yang dirubah adalah suhunya, bisa dinaikkan atau diturunkan. Tapi perkalian antara P kali V per T sama dengan konstan, jadi sama dengan P kali V per T-nya pada kondisi 2. Nah, kalau nih ya, kalau suhunya konstan, nah ini coba. Jadi rumusnya, tadi saya ulang lagi ya, P kali V per T pada kondisi 1, saya ulang lagi ya, pada kondisi 1 sama dengan P kali V per T. Ini kalian udah pinter semua ya, saya sia-sia nih ya. Sia-sia enggak nih? Nah, pada kondisi yang pertama, merefresh Boyle-nya konstan yang T-nya. Kalau hukum Boyle yang konstan adalah temperaturnya. Artinya T1 sama dengan T2. Maka bisa saya coretkan. Karena sama. Benar nggak? Benar, Bu. Nah, T-nya konstan. Maka dari hukum Boyle, karena T-nya konstan, maka persamaannya kalau kondisi T-nya konstan, maka hanya tinggal P kali V pada kondisi 1 sama dengan P kali V pada kondisi 2. Seperti itu. Nah, dengan cara yang sama, hukum Charles itu P-nya yang konstan. Bunyinya, volume akan bertambah apabila suhu dinaikkan dalam tekanan tetap. Nah, berarti apa rumusnya? Kalau tekanan tetap, berarti P1 sama dengan P2 nih. Berarti bisa dicoret P-nya. Tinggal V per T pada kondisi 1 sama dengan V per T pada kondisi 2. Ke hukum Gay-Lussac. Tekanan akan bergantung suhu apabila volumenya dibuat konstan. Jadi hukum Gay-Lussac itu V-nya yang konstan. Maka V1 sama dengan V2, maka V-nya bisa kita coret. Maka hukum Gay-Lussac bunyinya T per T dengan P per T. Seperti itu ya, paham ya? Saya lanjutkan. Hukum gabungannya nih ya. Nah, seperti ini. Ya, ini simbolnya aja beda ya. Ini pada kondisi I sama pada kondisi F. Gitu. Nggak masalah kan? Ya, Bu. Sama saja. Nah, ini ada contoh-contoh soal. Satu gas mempunyai, nah ini bisa dikerjakan sekarang gitu, kalian kerjakan gitu. Suatu gas memiliki, saya bahas ya. Coba, suatu gas memiliki volume 350 mili dan tekanannya 740 ton. Nah, apabila suhunya tetap, nah, tekanan keduanya 900 ton. Nah, ini pakai hukum apa ini? Kalau yang tetap suhunya
Hukum Boiler. Hukum boiler. gampang banget, tinggal masukin. 350 kali 740 sama dengan P2 kali V2 dikali 900. Kemudian yang contoh 5.4 itu. Ada tekanan kondisi pertama 350 dan suhu 20. Pertanyaannya berapa tekanan jika suhunya naik jadi 40 yang diganggu suhunya, volumenya dibuat konstan, maka pakai hukum Gay-Lussac ya tadi ya, yang volume konstan. Iya, Bu. Yang 5.5 apa nih? Volume sama suhu. Nah, berarti ini tekanannya konstan, maka hukum Charles. Charles. Ya, bisa diikuti ya. Kemudian yang terakhir ini, pada suhu berapa suatu sampel gas akan mengisi wadah ini. Nah, ini semua nih gabungan. Jadi ini P1-nya katakanlah yang 1 ATM. P1 yang 0,850 liter. Kemudian T1-nya ditanyakan. Nah, V2 400 mili. V2 ya, V2 400 mili, P2-nya 700 ton, T2-nya 32. Nah, ini pakai gabungan tadi. Ya, paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, contoh keempat tadi Gay-Lussac, yang 5 itu Charles, yang keenam itu tadi gabungan. Nah, sekarang prinsip Avogadro. Nah, kalian ingat nggak nih? Nah, ini nanti saya mau jelaskan juga konsep mol. Habis ini nanti kalau guys nggak ada pertanyaan, nanti ada namanya konsep mol. Itu stoikiometri ya, yang pertemuan ke-6. Nah, kita ke sini dulu. Bahwa pada keadaan standar, ya, itu pada kondisi suhu 0 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer, ya. Untuk 1 mol gas itu volumenya 22,4. Paham nggak? Jadi, pada kondisi STP, tulisan saya jelek banget ya. Pada kondisi STP gitu ya, STP itu mol bisa dijadikan apa? Tentunya gas ya pada kondisi itu. Bisa dijadikan volume dengan cara apa ini? Dengan cara dikalikan berapa? 22,4. 22,4. 22,4. 22,4, Bu. 4. Satuannya liter per mol. Jadi misalnya nih, saya punya gas oksigen 2 mol gitu ya, 2 mol pada kondisi STP. Pertanyaannya berapa volume oksigen? Saya membutuhkan ruang berapa? Berarti 2 mol dikalikan 22,4 liter per mol gitu ya. Molnya dicoret sehingga 44,8 liter seperti itu. Paham itu? Jadi mol suatu gas pada kondisi standar bisa kita jadikan volume. Gitu ya. Bisa kita jadikan volume dengan cara ini habis ya waktunya ya. Kalian udah nggak bisa lihat saya? Bisa, Bu. Masih bisa. Masih, Bu. Bisa, Bu. Masih lihat. Masih 9 menit, Bu. Tapi share-nya udah nggak ada ya, Dek? Share-nya saya. Yang Ya, Iya, udah nggak. ada, Bu. Iya, Bu, RC-nya udah nggak ada, Bu. Tapi Zoom-nya masih berjalan. Kenapa ya? Kalau saya close,
Nah, nih. Bentar ya. Oke, sambil itu kalian jalankan slide kalian sendiri udah di print apa belum? Nah, itu ada yang ditanyakan lagi enggak? Nanti saya tambah lagi ya untuk yang stoikiometri ya. Untuk gasnya dulu ada pertanyaan enggak? Belum, Bu. Belum. Belum. Sudah paham ya sejauh ini ya? Belum, Bu. Ini tadi tuh suruh upgrade itu loh, Dek. Terus saya ngeklik upgrade. Aduh. Ya gitu. Oke, 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 oke. Kontrol. Kelihatan ya ini sekarang? Iya, Bu. Udah, Udah Bu. kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Bu, boleh. Nah ini tadi sampai sini ya. Nah sekarang ini masih ada berapa menit? 7 menit ya? Tuh, nggak bisa. Oke, berarti saya harus. Nah, sini aja deh ya. Kelihatan ya kalau sini ya, nggak usah saya. Nah, ini PPNRT tadi ada yang udah jawab ini. Kita bisa tahu dengan persamaan gas ideal hukumnya. Nah, N itu apa N? Sini. N Mol. adalah massa. Iya, mol, benar. Oh, mau, Bu. Mol adalah massa per BM gitu ya, sehingga bisa dikatakan PV sama dengan massa per BM MR kali RT gitu ya. Nah ini contoh soal lagi untuk gas ideal. Suatu silinder mempunyai volume 34,9 liter. Silinder diisi dengan gas nitrogen sampai tekanannya 5,1 atmosfer pada suhu itu. Berapakah massa? Berarti pakai rumus tadi. PV sama dengan nRT, di mana N-nya massa per BM. Nah, BMN2 berapa? BM itu MR, MRN2 berapa? Berapa? 28. 28. Gitu ya. 28, Bu. Aja. Paham nggak ini? Enggak sih? aja. Paham ya? Paham, Bu. Kemudian contoh Paham, Bu. 8. Seorang ahli kimia, tinggal 6 menit ya, meneliti gas yang dikeluarkan suatu reaksi kimia, dikumpulkan, dan kemudian dianalisa. Ini soal cerita. Gas tersebut ternyata mengandung 80% karbon, berarti 80% C, dan 20% H2. Kalau karbon itu C saja, tapi kalau hidrogen nggak bisa H saja, tapi apa? H2. A2. A2, Bu. H2. Kemudian diketahui juga bahwa 500 mili dari gas tersebut pada 760 torr dan 0 derajat Celcius beratnya sekian. Nah, itu coba yang lain tadi kan sudah saya bahas ya. Nah, yang terakhir ini kalian coba kerjakan. Ini kan sudah slide terakhir. Nah, tugasnya latihan soal untuk pertemuan kelima yang harusnya minggu lalu kita libur tentang gas, kalian hanya mengerjakan yang ini saja karena yang tadi-tadi sudah saya bahas dan mudah ya. Itu. Nah, nanti ini dikumpulkan ya. Aja udah bikin roomnya, kalau kalian cek di Sepada, saya udah bikin roomnya. Roomnya tuh di pertemuan ke-6 yang di stoikiometri. Nah, nanti kalian mengerjakannya ini dulu, 5/8 ini kalian kerjakan, habis itu di bawahnya tugas yang stoikiometri setelah ini. Paham? Paham. Sebelum Paham, Bu. ini kayak apa ya? Ini pertemuan 5 gitu. Sebelum saya akhiri ini tetap saya tutup dulu karena waktunya juga udah tinggal 4 menit. Ada pertanyaan? Berarti Bu tugasnya digabung ya Bu? Digabung aja. Ruangnya di pertemuan ke-6. Ini hanya satu tugas saja dan kalau kalian nggak bisa tanya saya ke WA group
Enak kan? Saya tujuannya tuh nggak memberatkan. Kalian latihan aja gitu ya. Namanya juga. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Bu. Itu ada pertanyaan lagi? Tugasnya jadi satu kertas saja, nanti difoto dalam bentuk PDF, dikumpulkan di room pada Wismaya di pertemuan yang ke-6 stoikiometri. Digabung saja. Ibu, untuk inform UTS-nya itu misal MR udah diketahui atau belum? Diketahui semua. MR sudah diketahui, faktor konversi diketahui. Diketahui semua. Nanti ada kisi-kisinya nggak, Bu? Kisi-kisinya apa ya? Kisi-kisi buat UTS, Bu. Kisi-kisi kalau dari saya akan setiap dosen yang dulu di RPS dosennya ada berapa tuh? 13 kan ya. Itu semua bikin soal. Nah, kalau soal yang saya usulkan ya soal-soal yang ada. Nah, ini slide-nya sama. Slide-nya itu sama. Jadi ya kisi-kisinya ya soal-soal latihan yang sudah diberikan ini nggak akan menyimpang dari sini. Tipe-tipenya. Bu, untuk UTS kita pakai apa ya, Bu? Spada atau Google Form atau semacamnya, Bu? Spada, tetap di Spada. Baik, Bu. Gitu. Oke, saya Jadi, Bu, maaf mau tanya, Bu. Jadi kayak kita dikasih soal gitu terus nanti dikumpul lewat Spada gitu, Bu, UTS-nya. Iya, Oh. sama. Lewat Spada Wismaya. Gitu. Sudah ya, cukup untuk pertemuan ke sini saya akhiri. Saya tutup, nanti saya share lagi ID-nya. Ya, mungkin tunggu 5 menitan gitu boleh ya. Untuk apa? Untuk saya convert record-nya ini tadi loh, Dek, ya. Ini kan saya record. Yang nggak bisa join biar bisa mengikuti. Itu saya akhiri. Baik, Bu. Tunggu sebentar, saya converting ini dulu. Kalian boleh makan, boleh apa, nanti tunggu invite dari saya ya. Maksimal 40 menit lagi kok, Dek, maksimal. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, saya akhiri ya. Baik, Bu. Ya, Bu.